Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja. Semoga semuanya masuk surga, berbahagia di dunia sampai di akhiratnya bersama dengan keluarga dan bahkan sampai keturunan panjenengan semua. Di atas tanah yang berbeda fasilitas serta kualitas penunjang kehidupan manusia di sini. Saya berbicara bersama dengan ayat-ayat Allah yang tercipta di sekeliling saya. Saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar sekalian bahwa selama kita masih belum bisa memahami bagaimana, apa dan siapa penghuninya surga itu, maka kita akan selalu bingung dalam memahami konsep utama dari tempat yang bernama surga. Sehingga mafia-mafia pembawa angin surga selalu bergentayangan di mana-mana, membawa teks surgawi kemana-mana, dan menyasar ke siapa saja. Bagi orang awam yang belum mengetahuinya, maka akan dibuat mabuk olehnya. Bingung, sehingga ketika diancam dengan neraka, dijanjikan dengan surga, maka umat yang awam ini akan menurut saja, menerima dengan taklid buta. Oleh sebab itu, pada kesempatan di tempat yang alami ini, saya akan berbicara masalah fasilitas dan kualitas hidup manusia. Di tempat ini yang saya pijak ini, harga tanah per meter perseginya itu cuma Rp15.000. Berbeda dengan tanah yang saya pijak di Surabaya, Rp15 juta per meter persegi. Dan tanah di muka bumi ini yang paling mahal harganya adalah di sekitar Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah, yaitu per meter perseginya harganya Rp6 miliar. 6 miliar rupiah per 1 meter. Ini menandakan bahwa kualitas hidup manusia itu dibangun oleh peradaban manusia itu sendiri, sehingga menciptakan fasilitas pendukung sesuai dengan imajinasi yang tercantum dalam kitab suci, sehingga manusia ini akan mendapatkan apa yang mereka ingini. Jika ditelaah dari sudut pandang logika manusia, akal sehat, maka ini tidak masuk akal. Space-nya ya sama, 1 meternya sama. Tapi kenapa kok berbeda harganya? Ya karena ada fasilitas dan kualitas hidup, baik material ataupun spiritual, yang ada di sekelilingnya tanah itu. Kalau kita berada di luar Jawa, misal di daerah Kalimantan Utara, harga tanah di sana ya di bawah Rp2.000 per meter persegi. Berbeda ketika sudah mendekati daerah yang penuh dengan fasilitas dan penunjang kualitas hidup. Itulah yang namanya lokasi surga. Saya sering ditanya oleh banyak kalangan, berarti Ustadz ini nggak percaya surga di akhirat? Iya percaya.
akhirat itu adalah kehidupan setelah kematian kita. Antara dunia dan akhirat itu sama seperti sekeping mata uang. Satunya di sisi satu ini dunia, di sisi ini akhirat. Berdampingan, tapi tak kelihatan. Sama seperti ketika kita mencari hari, mencari bulan, mencari tahun, itu di mana? Nggak akan ketemu. Kalau mencari jam, dinding bisa ketemu. Tetapi kalau mencari hari akad itu di mana ya? Bulan Rabiul Awal atau bulan Oktober itu di mana ya? Tahun 2023 itu di mana ya? Tahun 1445 Hijriah itu di mana ya? Ya di sini, ya sekarang ini. Sama dengan ketika kita mencari akhirat. Kita mencari surga. Di mana? Ya di sini. Namun kita karena belum mengerti, maka kita masih bingung ya. Karena kurangnya penelitian. Ya. Saya jawab bahwa surga itu ya di sini dan nanti. Di dunia sampai di akhirat. Tidak hanya di akhirat saja dan juga tidak hanya di dunia saja. Seringkali kita ini dialihkan surga kita dari dunia, hanya dijanjikan surga akhirat saja. Oleh para penganjur agama, para mubalik dai khotib, bahkan para habib, sehingga dikasih angan-angan belaka. Gak apa-apa, di dunia ini sengsara, miskin gak apa-apa. Yang penting nanti bahagia di surga di akhirat. Ini adalah konsep pemahaman yang perlu direvisi. Karena nanti akan membuat umat manusia ini tidak bahagia seutuhnya. Dia akan memilih menderita sekarang daripada menderita nanti. Padahal konsep tujuan hidup kita kan bukan seperti itu. Yang kita minta kepada Allah selama ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. 3. Dunia hasanah sekarang, akhirat nanti hasanah, dan selamat dari siksaan, kepedihan, kesusahan, kegelisahan, kegundah payaan, ya, kegulanaan. Itu tujuan kita. Inti utamanya di situ. Jadi jika kita menilik ayat yang terfirman dalam surat Yasin, sudah jelas bahwa fal yauma la tudzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, 14 abad yang lalu, Allah melalui Rasulullah menginformasikan melalui kitabullah yang kita pegang, kita baca, kita jadikan pegangan kita, bahwa pada hari itu manusia tidak akan dirugikan sedikit pun. Seseorang tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Dan manusia itu, seseorang itu hanya dibalas, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi dari kalimat dalam ayat yang pertama ini bersifat umum, lalu di akhir kalimat fal yauma la tudzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan dulu, maka kita akan panen hasilnya saat ini. Dan apa yang kita tanam saat ini, maka akan kita ambil bagian balasannya pada saat nanti. Inilah yang namanya balasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Atas apa yang kita kerjakan, dan Allah tidak akan merugikan kita sedikit pun, mendolimi atau mengambil hak kita. Allah menyiksa dan memberikan kebahagiaan kepada kita itu atas dasar amal perbuatan kita masing-masing. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu, ya sekarang ini, itu berada dalam kesenangan dan kesibukan mereka masing-masing.
hari libur, hari Ahad, hari Sabtu misalkan. Di mana-mana tempat ada surga-surga yang tersedia. Baik surga kuliner, surga taman ketenangan, surga di pegunungan yang hawanya sejuk, tidak hangat seperti di daerah dataran, surga bersama dengan keluarga, dan surga-surga yang lain, kebahagiaan yang lain yang Allah ciptakan dan sediakan di muka bumi ini untuk umat manusia yang mau memasukinya. Kalau tidak mau, aba, ya maka tidak bisa merasakannya. Hanya yang mau saja. Alias kita jalan kemana-mana. Tidak hanya di rumah saja. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Kita sudah digelar oleh Allah di muka bumi ini untuk menikmati surga-surga dan makanlah rezeki yang ada, fasilitas yang ada di dalamnya. Sekarang banyak yang sibuk dengan keluarganya, bersukaria di taman-taman yang indah, di pegunungan yang sejuk, ya ada yang di tempat shopping, ada yang di mana-mana lah, ya, di pinggir pantai, di puncak gunung, di bukit, di taman, di kolam renang, di kebun binatang, semuanya. Kita ini sibuk masing-masing dalam mencari kenikmatan surga kita di dunia ini. Jannah, taman, kebun hutan identik dengan rasa kenyamanan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Sama seperti sekarang ini. Ketika saya berada di keramaian kota, maka ketenangan, tensi darah dan pikiran saya ini beda dengan pada waktu saat di sini. Ini lebih tenang, ya, lebih menyejukkan, menenteramkan, ya, membahagiakan hati dan pikiran. Jadi semua penduduk surga ini sibuk dengan kesenangannya masing-masing. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka penduduk surga itu bersama dengan pasangan-pasangannya. Bagi yang punya pasangan. Ada yang tidak punya pasangan tapi bisa berbahagia. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari eksternal, tetapi internal masing-masing orang. Sekarang suhu udara di Surabaya panas, 42 derajat Celcius. Tapi di sini hanya 32 derajat Celcius. Beda kan? Begitu juga pikiran orang. Beda-beda. Walaupun panasnya matahari sama, tapi orang, ya, yang merasakan sengatan matahari juga berbeda-beda. Ada yang berada di mobil ber-AC, di rumah, di kamar ber-AC, di hotel, apartemen ber-AC. Beda. Itulah yang namanya kenikmatan surgawi secara individual. Ada yang secara global, ada yang secara individual. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi hum azwajum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka penduduk surga itu bersama dengan pasangan-pasangan mereka itu bertelekan, ya, bersenang-senang dan bersandar di atas diban-diban. Artinya santai di villa, di hotel, di perumahan, di kediaman mereka masing-masing. Ya bisa juga di kos-kosan karena kualitas surganya rendah. Jadi bagi yang tidak mempunyai pasangan ya bisa berbahagia. Karena saat ini di Indonesia ini darurat perceraian. Darurat, orang banyak yang bercerai. Setiap tahun pengadilan agama dan pengadilan sipil itu mengeluarkan surat cerai sehingga menjadikan ratusan ribu duda dan janda. Bukan janda mati tapi janda cerai hidup. Nah ini bagaimana? Ya tergantung pada diri masing-masing. Ada yang justru malah menikmati hidup dengan kesendiriannya karena sudah punya anak, sudah mapan, dia hidup sendirian. Nah, ini mohon maaf saya tidak menganjurkan untuk bercerai, itu tidak. Ini fakta begitu. Jadi karena penduduk surga itu memang mempunyai pasangan lengkap, sempurnanya seperti itu.
Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'ik muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Bagi mereka di surga itu mendapatkan buah-buahan apa yang mereka inginkan. Nanti semuanya tersedia. Karena apa? Amal solehnya cukup banyak. Dia bekerja keras, banting tulang peras keringat, mengumpulkan amal soleh hasil karya kerjanya, ditabung, investasi, lalu menghasilkan ujroh atau ganjaran yang bisa ia nikmati. Tabungan depositonya, investasi, kos-kosan, propertinya, dan lain sebagainya. Dia bisa kemana-mana, hanya duduk diam di kamar saja, buah-buahan bisa datang. Grab food, ya. Begitu juga hanya duduk di rumah bertelekan, dipan-dipan bersama dengan istri dan anak-anaknya, apa yang ia mau tersedia. Tanpa ada kendala. Dikirim oleh malaikat, yakni mas-mas, mbak-mbak yang bekerja di Grab dan Gojek itu. Begitu juga Shopee, ya. Begitu juga Tokopedia, begitu juga marketplace, ya. Itu kan semuanya adalah sistem malaikati menunjang hidup manusia menuju ke kualitas hidup yang lebih tinggi. Gitu. Itulah yang membedakan kenapa lokasi itu tergantung situasi. Kualitas tanah per meter persegi 15.000 di sini, rumah saya di Surabaya 15 juta per meter persegi, di Makkah Al-Mukarramah yang 100.000 rakaat. Sini, sana 1 rakaat. 6 miliar rupiah per meter persegi. Ini apa penyebabnya? Ya karena fasilitas penunjang hidup manusia yang mengarahkan ke kualitas hidup, kebahagiaan umat manusia. Inilah yang namanya surga-surga yang tercecer di muka bumi ini, dunia. Dan nanti di akhirat 100 tahun yang akan datang, berputar terus selama miliaran tahun, khalidina fiha abada, mada matis samawat wal ard, selama masih ada langit dan bumi ini, maka itu akan tetap berlangsung drama kehidupan manusia antara surga dan neraka, dunia dan akhirat ini. Jadi, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّرْ رَحِيمٍ. Selamat. Inilah ucapan. Selamat. Perumahan. Selamat datang di perumahan Mojo Asri. Selamat datang kota Pasuruan, selamat datang kota Bangil, selamat datang kota Surabaya, selamat itu. Itu namanya salamun, salamun. Selamat datang kota beriman, Jombang, selamat datang kota santri, selamat datang DKI Jakarta, dan semuanya ada selamat datang. Keluar dari bandara, masuk ke kota, selamat datang. Terminal, selamat datang. Kota masuk kota, kabupaten, kecamatan, selamat. Itu namanya salamun. Qaulam mir rabbir rahim, ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam sistem perwakilan, Allah mengungkapkan firman-Nya pun, maka fayakun, terbukti kan, terjadi kan, atas izin Allah, hakikatnya seperti itu. Syariatnya ya melalui tangan-tangan kita manusia, peradaban kita umat manusia yang terbangun imajinasi kita dalam otak memori alam bawah sadar kita melalui kitab suci, imajinasi surgawi itu lalu kita buktikan di alam nyata ini yang menunjang kehidupan kita. Fasilitas hidup itu menuju ke kualitas hidup manusia, kebahagiaan kita, baik kualitas spiritual kita, kualitas emosional kita, kualitas intelektual kita. Demikian mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Bila ada yang berkenan ya monggo diambil isi materi saya ini. Kalau ada yang kurang berkenan ya diabaikan saja. Mari kita berpikir bersama. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.